Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Finas YouTube channel. Kali ini aku akan menyampaikan materi TBK CPNS 3 bagian 4 masih di zaman kolonial tentang persiapan dan peristiwa kemerdekaan. Sebelum aku memaparkan materi, jangan lupa ya subscribe, comment, and like supaya aku tambah semangat untuk membuat video baru selanjutnya. Oke, ini masih di poin kemarin, kita bahas di poin terakhir. Untuk persiapan kemerdekaan, akhirnya Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 28 Mei 1945 di Gedung Chosangiin. Badan ini diketuai oleh KRT Rajiman Wedio Diningrat. Untuk sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada 29 Mei 1945 yang membahas tentang dasar negara yang selanjutnya kita kenal dengan nama Pancasila. Namun rumusan Pancasila pada sidang BPUPKI pertama ini belum mencapai kesepakatan. Kemudian akhirnya dibentuk panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9, terdiri dari 9 orang, dan panitia ini berhasil membentuk rumusan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Untuk rumusan Pancasila sendiri nanti kita akan bahas di video selanjutnya di poin tersendiri. Selanjutnya, sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada 14 Juli 1945 yang membahas tentang pernyataan kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar bagian batang tubuh. BPUPKI ini dirasa oleh para tokoh pemimpin Indonesia sebagai bentukan Jepang, karena tokoh pemimpin Indonesia tidak ingin bahwa kemerdekaan Indonesia ini seakan-akan diberikan oleh Jepang. Selanjutnya BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan akhirnya diganti dengan pembentukan PPKI oleh para tokoh pemimpin Indonesia. PPKI sendiri adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Di sini ketuanya adalah Soekarno dan wakilnya adalah Hatta. Untuk penasihatnya adalah Ahmad Subarjo. Peristiwa sebelum kemerdekaan, sebenarnya sudah ada perbedaan pendapat antara kelompok tua dan kelompok muda di dalam keanggotaan PPKI. Untuk kelompok tuanya yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Untuk kelompok mudanya ada Sultan Syahrir, Hairul Saleh, Wikana, dan Darwis. Selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa penculikan golongan tua oleh golongan muda. Hal ini disebabkan karena golongan muda terus mendesak agar golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi golongan tua ini bersikukuh untuk terus berhati-hati dalam menentukan pilihan atau tindakan, dan akhirnya golongan tua tak kunjung memproklamasikan kemerdekaan yang membuat golongan muda ini akhirnya mendesak dengan menculik para golongan tua. Untuk golongan tua sendiri ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, dan golongan mudanya ada Sudanko Singgi, Yusuf Kunto, dan Sudanko Subeno. Peristiwa kemerdekaan di sini ada perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Penyusunnya sendiri adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, disaksikan oleh Sudiro, BM Diah, dan Soekarni, diketik oleh Sayuti Melik, dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Isi dari teks proklamasi ini sendiri yaitu, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Untuk pembacaan proklamasi sendiri bertempat di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Penjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati dan pengibar benderanya adalah Latif Hendraningrat dan Suhud sebagai tentara peta. Untuk sidang PPKI yang pertama dilaksanakan 18 Agustus 1945 membahas tentang pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar yang selanjutnya kita kenal dengan UUD 1945. Pada saat inilah Pancasila disepakati dan disahkan, dan masalah pengangkatan presiden dan wakil presiden juga dibahas, dan pembentukan komite nasional. Untuk sidang PPKI yang kedua dilaksanakan 19 Agustus 1945 membahas tentang pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta gubernurnya, pembentukan Komite Nasional Daerah, dan menetapkan 12 kementerian.
Untuk sidang PPKI yang ketiga dilaksanakan 22 Agustus 1945 yang membahas tentang pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang selanjutnya berubah menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, selanjutnya berubah lagi menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia, dan kemudian hingga saat ini dikenal sebagai nama TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai kemerdekaan secara de facto dan de jure. Untuk kemerdekaan secara de facto atau secara kenyataan, diakui ketika negara sudah memenuhi syarat berdirinya suatu negara, yaitu memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Republik Indonesia merdeka secara de facto pada 17 Agustus 1945. Untuk kemerdekaan secara de jure atau secara hukum, diakui ketika negara sudah memenuhi syarat berdirinya suatu negara berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Republik Indonesia merdeka secara de jure pada 18 Agustus 1945 karena pada saat itulah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, serta dilantiknya Komite Nasional Indonesia. Demikian video kali ini, terima kasih teman-teman semuanya, share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.